Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Jumpa lagi kita dalam program Kusapa, kunjungan, sharing, dan pengembalaan. Bersama para pendeta dan badan pekerja di Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu. Program ini kami sajikan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang kebenaran Alkitab di dalam melengkapi umatnya menjalani hari-hari yang Tuhan karuniakan bagi kita. Sebelum program ini kita mulai, kita akan buka dengan doa dan menyanyi. Doa akan dipimpin oleh Pendeta Trecia Tombokan, Master Teologia. Marilah kita angkat pujian, Tuhan datang padamu. Tuhan datang padamu, sambutlah, jangan buang Tuhanmu, sambutlah, Ia pun berdirilah, dan tepuk tak berhentinya, harap sampai maksudnya. Sambutlah. Mari berdoa. Kami berterima kasih ya Tuhan. Inilah hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk belajar lagi apa kata firman-Mu yang akan menjadi sulu dan pelita bagi kami, yang akan memperlengkapi jemaat-Mu, umat-Mu, untuk semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Karena itu kami memohon Tuhan memberkati kami, dicurahkan bagi kami kuasa Roh Kudus, supaya dengan hikmat surgawi kami dapat menyampaikan apa yang dikehendaki Tuhan untuk menjadi pedoman dan petunjuk bagi kami. Inilah kami ya Tuhan, penyertaan-Mu berlaku dalam acara kami saat ini. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saatnya kita akan membaca Alkitab yang terambil dari kitab Yesaya 8 ayat 23 dan pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Kelahiran Raja Damai. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan, seperti kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas. Telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah
akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kuasanya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia berdasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah firman Tuhan. Selanjutnya kita akan masuk dalam pokok pembahasan. Dalam pembacaan kita tadi, kita sudah memilih tema kedatangan Raja Damai mematahkan penindasan. Tentang penjelasan tema akan dijelaskan oleh Pendeta Tresia Tombokan, Master Teologi. Ya, terima kasih. Tema ini diangkat ketika kita hendak memasuki minggu Advent. Advent dari kata Latin adventus yang berarti kedatangan. Ada 4 hal yang dapat kita lihat dari tema ini. Yang pertama kita akan menyoroti tentang kedatangan. Yang kedua tentang Raja Damai. Yang ketiga tentang mematahkan. Dan yang dipatahkan di sini adalah yang keempat adalah penindasan. Artinya kita akan memberikan satu gambaran yang utuh atau yang menyeluruh berkaitan dengan tema ini. Kedatangan dari perspektif pengharapan mesianis. Tulisan ini adalah bagian dari tulisan Yesaya yang termasuk pada proto Yesaya. Ditulis di masa sebelum pembuangan. Dan di masa itu ada suatu kondisi yang menunjukkan bahwa umat Allah mengalami penindasan, mengalami tekanan, mengalami ketidakadilan, mengalami kekerasan, dan hal ini mereka alami juga karena tekanan secara khusus dari Asyur pada waktu itu sebagai kekuatan asing yang mendominasi mereka. Namun latar belakangnya juga perlu kita tahu. Kenapa ada Asyur? Kenapa Tuhan menghukum umat yang seperti ini? Padahal umat yang dikatakan umat perjanjian ini sangat terkait dengan perilaku umat. Mereka memperlakukan sesama umat, menindas, berbuat kekerasan kepada yang lain, melakukan ketidakadilan, dan ini terkait dengan dosa dan pelanggaran yang mereka lakukan. Sebenarnya Asyur bukan sesuatu yang menakutkan. Yang harus mereka takutkan adalah dosa mereka. Artinya umat yang terpuruk karena hukuman, karena dosa mereka, diberikanlah satu pengharapan yang disebut pengharapan mesianis, kedatangan sosok Raja Damai
Mesias dalam pengertian bahasa Ibrani artinya yang diurapi. Dialah yang akan mematahkan penindasan yang dialami umat karena tekanan, karena kuasa dosa dan maut, tetapi juga karena konteks sosial waktu itu berkaitan dengan kekejaman dari Asyur. Selanjutnya mungkin akan ditambahkan oleh para pendeta. Ya, Pendeta Siska, disilakan. Ya, saya mau melihat di sini kenapa umat mengalami keadaan yang tertekan, ya. Ya. Di sini dari yang saya baca bahwa salah satu yang membuat umat Israel mengalami keadaan seperti itu adalah ketika Yehuda meminta bantuan Raja Asyur. Ya, padahal Yesaya ya, sudah mengingatkan Raja Ahaz waktu itu ya, tidak meminta bantuan kepada Raja Asyur, itu dikatakan waktu itu Tiglat-Pileser. Ya. Nah, sikap inilah yang membuat pada akhirnya kalau kita baca dalam Yesaya 8 ayat 17 ya, tentang penghukuman Tuhan bahkan dikatakan Allah menyembunyikan wajahnya. Berarti memang murka. Ya, Allah menyembunyikan murkanya. Tapi sekali lagi Allah menyembunyikan murka karena itu umat termasuk Raja Ahaz pada waktu itu yang tidak mau mendengarkan nasihat dari Yesaya. Dorang cuma minta bantuan kepada Raja Asyur. Padahal dikatakan juga Raja Asyur Tiglat-Pileser dikenal dengan raja yang sombong, raja yang angkuh, raja yang tamak, yang ingin menguasai daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Itu yang bisa saya tambahkan. Mungkin ada pertanyaan dari tema tadi, Tambahan sedikit. pembahasan. Ya, sekedar tambahan lagi. Oh ya, silakan. Tema kita sekali lagi memperlihatkan atau mau menceritakan tentang kerinduan dan harapan setiap orang yang sedang berada di tengah-tengah penindasan. Dalam tanda petik, begitu luas arti penindasan ini, akan datangnya sosok Raja Damai ya, yang tujuannya untuk mematahkan penindasan. Raja Damai ini merupakan satu gambaran yang ideal tentang sosok pemimpin yang sangat didambakan untuk memberi solusi berbagai persoalan yang dihadapi oleh umat. Dan karena itu mematahkan ini berarti juga menghancurkan. Ya. Dapat kita artikan mematahkan itu menghancurkan segala bentuk penindasan yang terjadi di muka bumi ini. Teristimewa yang dialami oleh umat Israel pada waktu itu. Dan tidak dapat kita pungkiri sampai saat ini sesungguhnya segala bentuk penindasan itu juga disebabkan oleh manusia. Dan artinya ini mau membawa kita sebagai gereja untuk merefleksikan tugas panggilan kita sebagai umat yang hidup di masa kini
supaya juga mengambil bagian dalam karya Allah dalam Yesus Kristus yang sudah mematahkan kuasa dosa sebagai penindas, atau katakanlah dialah akar dari segala penderitaan manusia. Oleh karena itu, tema ini bermaksud mengingatkan kita untuk turut ambil bagian atau menjadi mitra Allah, menghadirkan shalom, menghadirkan Raja Damai itu di tengah-tengah hidup kita dengan mematahkan segala bentuk atau menghancurkan segala bentuk penindasan itu. Demikian mungkin Baik. dapat ditambahkan. Kasih. Dan mungkin selanjutnya mungkin ada yang akan ditanyakan oleh Prof. Penatua Prof. Ari. Disilakan. Terima kasih. Jadi tadi itu juga sudah bagus, sudah digambarkan oleh para pendeta. Jadi persoalan sekarang kan bagaimana, maksudnya di sini adalah mengapa Raja Damai itu datang. Maka tadi juga disebutkan bahwa ada penindasan. Nah, penindasan dalam bentuk apapun sudah dijelaskan tadi, sehingga kita lebih lagi mendalami bentuk penindasan itu. Ada yang penindasan secara fisik dialami oleh orang Israel, tapi ada juga yang bentuk penindasannya secara psikis. Ini lebih paling bahaya. Secara psikis. Nah, itu barangkali yang bisa terjadi dalam zaman ke zaman dunia ini. Nah, itu barangkali perlu didalami oleh para pendeta. Silakan. Jadi pertanyaannya, mengapa dia datang? Mengapa dia datang? Disilakan, Pendeta Delsi. Ya, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Treasure bahwa penderitaan ini disebabkan karena dosa, ketidaktaatan umat, baik bangsa Israel tapi juga raja. Artinya orang bukan mau datang pak Tuhan minta tolong agar mereka dapat keluar dari pergumulan, tapi justru ya apakah mungkin karena berpikir ini sedang perang, jadi mesti cari tentara yang berwujud tentara, memang harus tentara dengan tentara yang berhadapan secara langsung, sehingga dengan harapan bahwa Asyur dapat membantu mereka dengan melihat dari segi kekuatan tentaranya hebat, sehingga pada akhirnya ya awalnya mereka mendapatkan kemenangan, tapi kemudian Asyur berbalik pada akhirnya menjajah Israel, sehingga penderitaan karena ketidaktaatan yaitu dosa, dan dari buah dosa itu terus berbuah penderitaan lainnya, di mana Asyur berbalik menjajah Israel atau bangsa Israel, bangsa Yehuda. Pada akhirnya menggambarkan suatu kondisi di mana bukan lagi secara fisik, tapi secara psikis, penderitaan di mana orang sudah punya lagi hak, katakanlah hak asasi mereka sepertinya sudah dicabut. Suatu kondisi yang tidak dapat lagi berbuat apa-apa, mau minta tolong kepada siapa? Seperti tadi sudah dikatakan, Tuhan seperti berbalik, tidak lagi melihat umatnya. Tapi kemudian dari firman ini menjadi suatu pengharapan di tengah-tengah
ketidak ada harapan kalau melihat bahwa ternyata masih ada harapan, walaupun secara manusia mau berpikir sudah ada harapan lagi. Tapi kemudian Nabi berfirman, artinya satu pengharapan yang mau mengatakan bahwa ada Raja Damai yang akan datang. Raja Damai yang dapat mematahkan, menghancurkan segala bentuk penindasan. Bukan saja bicara penindasan dari musuh, apakah itu Asyur, tapi dapat menghancurkan penindasan dari segala dosa-dosa yang mengikat dan yang membelenggu kehidupan umat manusia. Terima kasih. Baik, jadi dalam pengertian bahwa ada kerinduan satu sosok yang akan datang untuk membebaskan atau untuk menyelamatkan umatnya dari penindasan. Ya, boleh ditambahkan apa yang dimaksudkan oleh penanya tadi. Jadi bentuk penindasan fisik itu sebetulnya biasa saja. Yang luar biasa itu adalah penindasan secara psikis. Pembunuhan karakter, membuat orang tidak ada harapan tentang masa depan. Dan itulah yang memang sangat dirasakan oleh umat Israel pada saat pemimpin-pemimpin, raja-raja mereka tidak mampu membuat keadilan, mensejahterakan rakyatnya, ditambah lagi penghukuman Tuhan, mendatangkan kerajaan-kerajaan asing untuk menguasai daerah mereka. Jadi mereka ditindas bukan hanya oleh pemimpin mereka sendiri, tapi juga oleh bangsa asing. Ya. Dan ini sangat memalukan bagi orang Israel. Beban itu yang menghimpit mereka. Sehingga di mana lagi Allah yang mereka banggakan, yang mereka puja dan sembah. Dan saya kira seperti itulah pertanyaan di tengah-tengah penindasan psikis ini. Sehingga banyak yang apatis, yang tidak mau lagi mencari Allah mereka. Tapi demikianlah tugas panggilan seorang nabi sebagai utusan Tuhan. Dia harus terus menerus mengangkat semangat pengharapan dari umat itu. Maka di sini hendak diberitakan tentang akan datangnya Raja Damai, supaya umat tidak putus asa di bawah tekanan psikis yang luar biasa itu, bahwa akan datang Dia yang akan membebaskan dari berbagai bentuk penindasan, terutama penindasan psikis itu. Ya. Antara lain seperti itu kira-kira. Terima kasih. Ya, saya sedikit. Jadi itulah yang kita katakan berita profetis. Berita yang berangkat dari konteks sosial politik agama yang ada pada waktu itu, yang mau disampaikan oleh Nabi Yesaya. Karena pada masa itu bahwa mereka bekerja keras, sangat keras, tetapi mereka harus membayar upeti yang sangat besar kepada Asyur. Asyur tidak mampu menolong mereka. Yang mampu menolong mereka adalah Tuhan Allah, Sang Raja Damai. Karena itu kedatangan Raja Damai mematahkan penindasan, itulah berita pengharapan bagi dunia dan berita pengharapan bagi kita. Mari kita telusuri lebih jauh tentang pembahasan tema ini menyangkut konteks sosial yang ada saat ini. Teristimewa kita saat ini akan memasuki minggu-minggu Advent dan juga akan menyambut Natal. Disilakan. Iya, oleh sebab itu dalam pembahasan tema ini sangat relevan dengan kehidupan jemaat di masa Tuhan
beracara juga di tengah-tengah dunia ini dengan pandemi COVID-19, sehingga dia berdampak pada kehidupan sosial di mana ada kebiasaan-kebiasaan yang kebiasaan baru yang harus diikuti, tetapi terlebih itu juga dia akan berdampak pada ekonomi, sehingga ada peningkatan pengangguran, peningkatan kemiskinan, bahkan banyak jemaat yang tadinya memiliki satu pekerjaan akibat daripada pembatasan sosial berskala besar, terjadilah pemutusan hubungan kerja berdampak pada tidak adanya pendapatan. Hal ini membawa pada satu kehidupan jemaat yang harus ditopang oleh gereja. Saya kira itu yang dampaknya. Saya melihat pada sisi yang lain dalam konteks tema ini yang sangat aktual untuk kita. Yang pertama, bahwa ada berbagai kasus yang muncul terkait dengan COVID-19, dengan adanya pembelajaran daring. Banyak anak-anak yang depresi. Depresi itu berarti suatu bentuk penekanan. Anak-anak bahkan ada yang disampaikan ada yang bunuh diri ketika tidak mampu keluar dari hal seperti ini. Ada dampak yang merusak budaya kita, yang ada interaksi satu dengan yang lain, dan kita tidak bisa dapat lagi seperti yang dulu. Kemudian yang berikutnya adalah kita berada pada satu tatanan masyarakat yang mengakomodir namanya demokrasi, bahwa rakyat berhak menyampaikan kebebasannya. Kita juga berada pada situasi sekarang di mana dalam tanda kutip kebebasan itu sedikit terpasung. Artinya orang tidak lagi leluasa bergerak, takut-takut jabatannya dicopot, takut lagi menyampaikan nurani yang paling murni. Jangan-jangan apa yang disampaikan tidak berkenan pada si A dan si B dan berimbas pada kehidupan, pada pekerjaan dan seterusnya. Karena itu paling tidak tema ini mengandung satu harapan bahwa jangan ada chaos, jangan ada crazy, jangan ada kekacauan. Karena itu kita butuh hadirnya seorang pemimpin yang dapat merangkul, yang membawa shalom. Shalom itu bukan hanya sekedar damai di hati, hati yang damai. Tetapi shalom itu dalam lingkungan kerja, shalom itu dalam ekonomi, shalom itu dalam kesehatan, shalom itu dalam lingkungan. Dan mungkin yang paling terakhir, situasi kita menyambut Natal. Toh, kita yang membuat menindas diri sendiri. Untuk menindas diri sendiri. Ekonomi kita pas-pasan, tetapi kita harus berpikir bahwa Natal ini tanpa makanan, minuman, baju baru, pesta pora, seolah-olah bukan Natal. Itu perilaku yang menindas diri sendiri. Padahal tema kita dengan kedatangan Sang Raja Damai mematahkan penindasan, berarti kita diberi ruang terbuka untuk menyambut dengan sukacita sorak-sorai datangnya Raja Damai yang menyelamatkan dan membebaskan kita. Itulah alasan-alasan yang memberikan pengaruh di dalam kehidupan sosial, politik, bahkan di tengah-tengah masyarakat yang saat ini mungkin dalam
pergumulan, mungkin dalam penderitaan. Ada satu harapan bahwa akan datang seorang pemimpin yang benar-benar mampu memberikan kelegaan bagi kita semua. Kita lanjut dalam sesi yang kedua, yakni pembahasan teks Alkitab. Diserahkan kepada pendeta-pendeta. Saya mulai dengan kata tetapi tidak selamanya. Artinya bahwa ada satu masa yang akan berakhir. Masa apakah itu? Masa itu adalah masa di mana dosa, penindasan, kekerasan yang dialami oleh umat akan berakhir. Ini menjelaskan bahwa masa itu menunjuk pada tidak ada lagi kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Jadi kalau dulu dikatakan tanah Sebulon dan tanah Naftali, tanah Sebulon dan Naftali itu adalah tanah dari dua suku Israel Utara yang merupakan anak-anak Yakub yang tidak diperhitungkan, mereka tidak dianggap. Orang-orang Israel Utara itu disepelekan. Tetapi justru dari sanalah akan muncul penyelamatan yang datang dari Tuhan. Di sanalah ada jalan yang menuju ke bangsa-bangsa, yang digunakan kata memuliakan jalan ke laut, yang dianggap sepele, yang terhimpit, yang tidak diperhitungkan, diberi ruang penghargaan. Itulah karya selamat Tuhan bagi dunia. Saya tambahkan sedikit. Pasal 8 ayatnya yang ke-23 ini sangat penting, menggambarkan tentang dari mana akan datang Raja Damai itu. Ayat ini mencantumkan di situ sekali lagi Sebulon dan Naftali. Ini adalah representasi daripada suku-suku Israel yang berada di bagian utara. Israel Utara ini sangat dikucilkan. Israel Utara ini sangat dipinggirkan, atau kata-kata keren sekarang menyebut itu ya tidak diperhitungkan, tidak disepelekan, diremehkan, ya. Inilah negeri yang dalam sebutan masuk dalam zona kumuh, karena di situ sudah bercampur bangsa-bangsa asing. Sehingga bagi Israel Selatan, negeri itu bukan lagi Israel. Sampai sekarang pun masih dianggap seperti itu. Bagian utara Galilea itu. Jadi sekali lagi, dari mana akan datang Raja Damai itu? Ternyata bukan dari tempat yang mewah dan istimewa, tetapi dari wilayah atau daerah geografis yang terbilang tersisihkan, ya, dalam zona, apa itu istilah bahasa asing itu,
tersisih, terabaikan, atau tidak diperhitungkan dan lain sebagainya itu. Ya. Menggambarkan kesuraman, itu daerah yang susah. Jadi ini, mari kita membayangkan seorang yang sangat dibutuhkan untuk mendatangkan keselamatan besar bagi dunia ini, ternyata datang dari tempat yang tidak diperhitungkan. Itu yang mau diberitakan oleh Yesaya. Dan nanti kita lihat bahwa kesinambungan pemberitaan ini ketika Yesus datang, ya, penggenapan nubuat Yesaya itu, dia bukan datang dari istana kerajaan Israel di Yerusalem, tapi dia datang dari Galilea, dari Nazaret, dari bagian utara, yang disebut tadi representasi dari Zebulon dan Naftali. Makasih. Akan ditambahkan lagi dari Pendeta Delsi, silakan. Iya, dari berita dari Yesaya ini, bahwa yang akan datang ini, Sang Raja Damai ini, dari tempat yang tidak diperhitungkan, dari suatu daerah yang boleh dikatakan, artinya pada umumnya orang tidak akan terpikirkan bahwa tuh penyelamat dari sana. Tapi luar biasanya, kehadirannya dapat membawa satu keajaiban, boleh dikatakan demikian. Satu hal yang luar biasa. Selanjutnya pada ayat 1 di sini, bahwa dia yang datang akan menghadirkan terang yang luar biasa di tengah-tengah bangsa yang sedang berjalan dalam kegelapan. Nah, ini kegelapan ini kan, orang mau berjalan bagaimana kalau gelap? Dia yang datang, artinya dapat menghadirkan satu kelegaan dari kondisi yang gelap. Ketika Sang Raja Damai itu datang, keadaan itu akan berubah menjadi terang, karena dia membawa terang. Keadaan orang atau bangsa yang tadinya tidak dapat berbuat apa-apa dalam situasi yang tertekan, suatu bentuk penderitaan yang digambarkan seperti kegelapan, tapi kemudian itu diubah menjadi terang. Dan juga dikatakan di situ kehadirannya dapat memberi atau terangnya dapat bersinar bagi mereka pun yang diam di negeri kekelaman. Nah, ini suatu kondisi mau menggambarkan juga keadaan yang mati, kehidupan umat yang memang mau bilang mau bikin apa so ndak lagi dapat berbuat apa-apa, so kelam, so gelap, so kelam. Tapi kemudian satu kehidupan itu muncul di tengah-tengah harapan yang hampir-hampir, atau so bilang so ndak ada harapan. Kondisi yang tadinya mati tapi kemudian dia kembali hidup lewat kehadiran dari Sang Raja Damai ini. Saya melihat ada 3 kata yang menggambarkan kondisi umat waktu itu. Yang pertama adalah kesuraman dari negeri yang terimpit, kemudian bangsa yang berjalan dalam kegelapan, dan yang ketiga adalah mereka yang diam di negeri kegelapan. Apa artinya ini? Kesuraman di negeri yang terimpit, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, dan mereka yang diam di negeri kegelapan.
suasana suram, tidak hanya menggambarkan perasaan, tetapi juga menggambarkan suatu kehidupan realitas yang tidak berdaya, dan kekelaman yang juga digambarkan oleh pemazmur atau Daud itu kematian. Tidak ada lagi kehidupan, tetapi justru dalam keadaan yang seperti itu maka ada terang yang besar. Terang gambaran suatu pengharapan. Terang itu bukan terang yang kecil tetapi besar. Terang yang besar yang akan menerangi suatu negeri. Dan dikatakan dari kekelaman muncullah terang yang bersinar. Bagaikan malam kelam muncullah fajar baru yang cerah. Harapan kehidupan yang baru. Dan ini yang mau disampaikan oleh Yesaya. Inilah berita sukacita, berita pengharapan yang dibutuhkan oleh umat. Akan ditambahkan lagi oleh Pendeta Siska. Ya, tambahan sedikit. Sekali lagi melihat dari ayat 23 dan pasal 9 ayat 1. Di situ dikatakan ada kata kesuraman, kemudian kekelaman. Nah, kata-kata ini menunjuk pada situasi di mana umat memang tidak ada harapan sama sekali. Ya. Tidak punya harapan lagi. Tapi kita mengakui bahwa tidak selamanya keadaan akan seperti itu. Kalau dalam Mazmur 112 ayat 4 dikatakan di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Artinya ini mau menggambarkan bahwa ya, sekalipun mengalami masa-masa suram, masa-masa kelam, tapi selalu ada terang bagi orang-orang yang ya pada akhirnya terus berpengharapan kepada Tuhan ya. Nah, sekali lagi saya kembali ke tadi bahwa masa-masa kelam, masa-masa gelap yang dirasakan oleh umat Israel pada akhirnya akan diubah menjadi sesuatu yang dikatakan terang, dan itu hanya dapat dilakukan oleh ya seperti yang orang gambarkan tadi, si pelepas itu ya, si pembawa damai itu, si pembawa sukacita itu yang nanti sebentar juga akan orang lebih dalami, itu dia ya, pengharapan mesianis itu. Terima kasih. Dan selanjutnya akan ditambahkan mungkin dengan oleh Pendeta Andrio, disilakan. Jadi sosok figur yang diharapkan atau dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ini datang dari wilayah yang termarginal. Tapi luar biasa, akibat kedatangannya ia akan menghadirkan sorak-sorak ya, sukacita yang besar. Seperti orang bersukacita di waktu panen, bersorak-sorak ketika membagi-bagikan jarahan. Suatu pesta kemenangan yang besar. Dari tempat yang tidak diperhitungkan, bahkan sosok yang tidak pernah dianggap, ternyata dia menghadirkan terang bagi bangsa-bangsa ya. Sehingga dikatakan dalam pasal 9 ayat 1 ini, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Inilah pelita harapan.
dari semua orang. Oleh karenanya, akibat dari kedatangan itu juga bukan hanya menghadirkan terang, tapi semata-mata atau menghadirkan harapan, tapi juga mampu secara nyata mendatangkan kehancuran bagi pola hidup yang menindas di antara sesama manusia. Mengapa ada pola hidup saling menindas? Karena tidak punya harapan. Ya. Karena tidak hidup dalam harapan yang dijanjikan Tuhan. Manusia tersesat di ruangan itu, sehingga apapun yang mereka lakukan terhadap sesama tidak lagi dipandang dosa. Demikian lingkaran itu membuat mereka disebut hidup dalam dosa, karena tidak melihat harapan. Untuk apa memikirkan masa depan tidak ada harapan? Karena itu saling baku hantam di antara mereka. Yang terjadi adalah siapa yang kuat dialah yang menang. Di sini kekalutan dan persoalan makin kompleks sebagai satu gambaran keadaan di mana manusia hidup tanpa harapan. Dan itu tidak lain adalah karena manusia dikuasai oleh dosa. Jadi kuasa dosa inilah sebetulnya gambaran daripada kuk, gandar atau beban yang menekan kehidupan manusia sehingga dalam keadaan tidak berdaya. Untuk memberdayakan kembali manusia adalah mematahkan kuk itu atau mematahkan gandar atau tongkat yang menekan manusia itu. Jadi itu yang pertama yang mau dinubuatkan oleh Yesaya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Saya ingin mengajak orang semua, bagaimana mengekspresikan sukacita yang besar. Tuh. Kalau kita mengekspresikan sukacita, tidak hanya raut muka kita yang gembira, toh, tetapi betul-betul ada suatu perubahan drastis yang terjadi dari satu keadaan yang tidak menyenangkan, dan ada sukacita besar ketika orang telah selesai bekerja capek-capek dapat panen. Aduh, luar biasa. Tuh, harganya mahal. Bagaimana Prof? Kalau cingke mahal, ternyata petani-petani cingke sangat bersukacita. Petani kopra, termasuk nelayan dan lain sebagainya. Kemudian sukacita itu juga yang mau disampaikan oleh Yesaya adalah sukacita seperti suatu kemenangan ketika orang berperang. Dan kemenangan peperangan itu digambarkan seperti Gideon yang mengalahkan orang Midian. Berapa orang pendeta Seska tuh Gideon petentara? 300 tuh kan? Bayangkan 300 orang, satu tentara yang kecil, kumpulan yang kecil yang sanggup mengalahkan 120.000 tentara orang Midian. Jadi adalah sukacita itu adalah suatu perbuatan yang luar biasa yang dikerjakan Tuhan dan kita menerima. Dan orang yang menerima suatu pekerjaan Tuhan yang luar biasa ini adalah mengekspresikan kegembiraan itu dalam kehidupan. Kemudian selanjutnya kata gandar, kuk,
tongkat, nanti teman-teman yang bisa menjelaskannya lagi, itu sebenarnya sama, no? Kalau kuk atau gandar itu yang dipakai di hewan, toh, yang ditaruh di leher. Nabi Yeremia juga mengenakan kuk atau gandar sebagai gambaran bahwa inilah yang akan terjadi ketika orang Israel ditindas. Inilah yang akan terjadi ketika orang Israel berbuat dosa. Mereka ditaruh kuk gandar yang berat. Dan itulah pekerjaan yang dilakukan oleh Mesias, Sang Raja Damai bagi kita. Jadi di sini memang Nabi Yesaya hendak memberi satu pengharapan bahwa ini perubahan yang memang suatu perubahan yang kalau boleh dibilang sangat signifikan kan, dari orang yang menderita, tertekan. Ini memang orang yang tertekan sekali, yang digambarkan dengan tuh tidak ada lagi harapan, tapi kemudian itu dilepaskan kan? Terang membayangkan tuh sukacita itu, membayangkan tuh kebahagiaan itu. Nah itu digambarkan dengan seperti menikmati hasil panen, seperti mendapatkan hasil jarahan yang itu kemenangan yang kurang dibagi-bagikan. Nah, itu memang satu kelepasan yang luar biasa, dan ini menjadi satu kepastian bagi umat yang memang DP harapan hanya kepada Sang Raja Damai itu. Baik, mereka akan dilepaskan dari setiap penderitaan, dari beban hidup, hanya di dalam Sang Raja Damai itu. Bahkan sampai itu penderitaan yang kesusahan yang sebenarnya ya boleh dikatakan dibuat sendiri, Kak. Itu kan penderitaan selain orang dijajah, tapi juga penderitaan karena dosa yang digambarkan seperti kuk, seperti gandar, yang kemudian juga seperti tongkat penindas yang memang tindas pada orang, tapi kemudian semua itu dipatahkan, semua itu dihancurkan hanya di dalam Sang Raja Damai itu. Nah itu luar biasanya, ya. Luar biasanya kehadiran dari Sang Raja Damai, dan hanya Dia satu-satunya harapan bagi bangsa. Ini juga Nabi mau menyuarakan umat berbalik sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau orang mau mendapatkan kelepasan sepenuhnya karena pengalaman yang sesaat padahalnya membuat orang penderitaan luar biasa. Tapi hanya kepada Sang Raja Damai, kelepasan itu menjadi suatu kepastian yang diterima. Kelepasan secara total dari segala penderitaan, baik secara fisik, psikis, tapi juga penderitaan yang diakibatkan karena dosa. Terima kasih. Ya, jadi pasal 9 ayat 1 sampai 4 ini mau menggambarkan tentang dampak dari kedatangan Mesias yang diharapkan itu, ya, bahwa ia benar-benar akan menghadirkan satu suasana baru bagi umat, ya, sehingga ada damai. Ketika juga perlengkapan-perlengkapan militer yang menjadi kebanggaan manusia, kekuatan-kekuatan yang dibanggakan oleh manusia itu digambarkan hanya menjadi umpan api, jadi bara dang itu, jadi bara angus, kan? Umpan api. Kalau mau bikin api kan biasanya orang pakai bara. Jadi tiap orang mau bikin api, kurang ambil nih perlengkapan ini, satu keadaan yang terbalik. Biasa itu disimpan, biasa itu dijaga, dirawat dengan begitu hebat, tapi sekarang itu tidak lagi dijadikan sebagai perlengkapan kekuatan untuk menaklukkan, menguasai orang lain, tapi justru dijadikan sebagai hal yang berguna untuk
membuat api atau untuk memasak, kan? Ini kekuatan yang dibanggakan oleh manusia itu benar-benar dijadikan, ditukar, kan? Bukan dijadikan sebagai sampah begitu saja, tapi ditukar, dialihkan fungsinya menjadi hal-hal yang mendatangkan kebaikan, gitu. Saya kira itulah dampak dari kedatangan Mesias ini. Dia membalikan keadaan yang berduka jadi sorak-sorak, yang sedang sedih boleh bergembira, yang terbeban sekarang boleh, yang terbungkuk-bungkuk sekarang boleh berdiri tegak. Seharusnya ketika dia datang seperti itu. Silakan, Oke. Prof. Mungkin Ini berita sukacita tentu, di mana ada pengharapan yang muncul di tengah-tengah umat tentunya. Namun di tengah-tengah juga himpitan sekarang ini dengan pandemi COVID-19, maka banyak fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat. Bahkan di tengah-tengah jemaat, ketika yang belum atau yang tidak berpendapatan tetap, dia mengalami kekurangan pendapatan. Akibat selanjutnya adalah bisa terjadi konflik di tengah-tengah keluarga akibat pendapatan keluarga menipis, bahkan mungkin menyekolahkan anak, bahkan kebutuhan-kebutuhan lainnya tidak tercukupi, menjadi masalah. Bahkan di Jawa sana, akibat dari himpitan masa pandemi ini, banyak yang bercerai. Ada yang bercerai karena himpitan. Ini juga ada himpitan. Bahkan lebih dari itu, bisa terjadi penyakit-penyakit sosial di tengah-tengah masyarakat muncul lagi karena himpitan pendapatan. Sehingga banyak yang, ada yang artis, ya kita tahu bersama, toh, ya ketangkap gitu, ada yang menjajakan diri. Tapi kita tidak tahu juga di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah jemaat kita, mungkin ada juga fenomena-fenomena yang terjadi seperti itu. Bahkan yang lainnya. Oleh sebab itu, ini juga perlu dijawab oleh kita, sehingga makna kusapa ini akan tersampaikan pada jemaat. Saya kira itu yang jadi memicu orang ini nantinya. Ya. Silakan Pendeta Seska. Ya, kita memang saat ini masih ada dalam gumbar bersama karena COVID-19 ya. Banyak hal yang torang lihat atau torang saksikan di suasana pandemi ini. Banyak perusahaan yang terpaksa merumahkan karyawannya karena pendapatan berkurang, sementara karyawan yang dirumahkan banyak kebutuhan. Ya, situasi seperti itu. Kemudian suasana berbeda. Ya, soalnya boleh cipika-cipiki, jabat tangan, ya. Mesti pakai masker. Kadang-kadang juga kalau pakai masker kan, waktu orang berjalan jauh rasa hosa-hosa, siksa.
orang harus atur jarak, jangankan dengan orang lain, dengan keluarga pun. Bahkan ada yang dengan suami istri ya jaga jarak ya. Seperti itu. Ini yang terkadang sekali lagi jaga bikin kita mengalami keadaan yang tertekan seperti itu ya. Tapi kalau dari konteks pembacaan kita tadi, ya, kita selalu diingatkan untuk ya teruslah berpengharapan kepada Tuhan, kata. Berpengharapan kepada Tuhan. Seperti ada kata bijak bilang begini, selalu ada harapan untuk mereka yang sering berdoa, dan selalu ada jalan untuk mereka yang sering berusaha. Artinya, ya, dalam iman kita mengaminkan bahwa ya, seperti orang sudah jawab tadi, bahas tadi bahwa ya, kedatangan Sang Mesias itu ya, pasti akan mengubah banyak hal, termasuk mendatangkan kebaikan bagi ya, manusia, termasuk bagi kita yang ada dalam ketika mengalami situasi seperti ini. Seperti itu yang dalam pembahasan teks Alkitab ini kita sudah lewati bagaimana bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Yang dalam pembahasan tadi dikatakan bahwa terang yang besar itu adalah janji kedatangan seorang Raja Damai. Dan selanjutnya di dalam ayat 5 dikatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan. Ya. Apakah yang akan disampaikan dari pembacaan dari ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6 ini? Ya. Amin. Makasih. Jadi bagian yang kedua ayat 5 dan seterusnya itu mau menggambarkan siapa dia sebenarnya. Sosok seperti apa dia? Mesias yang diharapkan ini, yang memberi dampak yang sangat nyata dalam kehidupan umat. Ya. Siapa dia digambarkan dan bagaimana dia? Dimulai dengan seorang anak. Kadang-kadang kita banyak para teolog bertanya, mengapa harus seorang anak? Bukankah seorang anak itu adalah gambaran dari sosok yang kecil dan tidak berdaya? Tapi di sini tegaskan sebab seorang anak telah lahir. Tapi walaupun dia seorang anak, dia bukanlah sembarangan anak. Ini. Karena dia memang datang atas kehendak Allah. Ya. Artinya dia datang dalam wujud manusia. Seperti manusia biasanya. Mulai dari seorang anak. Tidak langsung dia datang simsalabim, lalu jin itu hadir tiba-tiba. Ini mau menjelaskan tentang satu proses Allah bekerja, ya, menurut cara-cara yang manusiawi. Karena itu seorang anak, seorang manusia, seorang putra, ya. Kemudian muncullah satu gambaran ketika dia disebut putra. Ada satu peningkatan, ada satu eskalasi di situ yang mau dijelaskan. Bahwa dia berkembang menjadi seorang anak yang betul-betul memiliki masa depan,
memiliki karakter sebagai pemimpin. Sehingga dia menggunakan di sini kata putra. Dan seterusnya eskalasi itu meningkat pada lambang pemerintahannya. Simbol-simbol yang bukan simbol-simbol yang megah dan sangat disukai oleh manusia. Tapi inilah simbol ilahi. Lambang pemerintahan ditaruh di pundaknya, di bahunya. Sebagaimana biasa pangkat-pangkat jabatan itu tertera di bahu setiap orang. Ya. Nah, di sini kita melihat bagaimana jabatan yang ditaruh di pundaknya itu, dari seorang anak, seorang putra, kemudian dia menjadi seorang yang benar-benar menjadi pemimpin, sehingga dia disebut bukan gelar sebagai pejabat biasa, pejabat pemimpin, apalagi di dunia militer, tapi dia benar-benar memperlihatkan satu kehidupan yang memiliki jabatan ilahi. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Inilah jabatan yang dia pikul. Dia harus memperlihatkan bahwa dia adalah seorang penasihat yang ajaib, yang lebih dari biasa-biasa. Dia harus bisa memperlihatkan tentang keperkasaan Allah, dan benar-benar menampilkan satu kerajaan yang damai di bumi ini. Artinya apa yang mau dikatakan di sini? Inilah gambaran idealis tentang apa yang dikehendaki Allah supaya terjadi di antara umat manusia. Sehingga di bagian akhir bacaan kita, kalau orang tidak mau hidup dalam kehendak Tuhan itu, Allah akan tetap melakukan itu dalam kecemburuannya yang besar. Cemburu ini artinya karena Allah sangat mencintai kita. Orang yang sangat mencintai seseorang, ia selalu mau melakukan yang terbaik. Itulah yang mau dilakukan Allah, ya kan? Cinta yang besar. Saya kira itu yang mungkin bisa saya tambahkan dari tentang teks ini. Iya, sehingga betapa luar biasanya ini sosok pemimpin yang diharapkan dan dirindukan, yang disampaikan oleh Nabi kepada bangsa, kepada umat, tapi juga mau menyampaikan kepada kita. Artinya berangkat juga dari pertanyaan yang disampaikan dari Prof tadi, bahwa realita kenyataan seperti itu memang sangat berat dan menyakitkan. Tapi belajar dari firman, bahwa pengharapan itu ada. Tadi bahasanya dari Pendeta Andrio bilang, ketika umat sudah hilang harapan, pengharapan itu tidak ada lagi. Sehingga muncullah hal-hal yang saling menyakiti, saling menghancurkan, dan sebagainya. Sehingga penderitaan seberat apapun, seperti yang dikatakan oleh Prof tadi, artinya tidak membenarkan kita pada akhirnya melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Karena penderitaan yang diangkat lewat firman ini bukan saja diakibatkan dari
pihak luar dalam arti Asyur, tapi penderitaan karena dari diri sendiri, ketidaktaatan atau karena dosa. Sehingga janganlah pada akhirnya penderitaan itu terus membuat kita hidup di dalam dosa dan semakin terbelenggu di dalam dosa. Tapi kiranya penderitaan itu tidak akan membuat kita hilang pengharapan bahwa Raja Damai ini akan datang, bahkan sudah datang. Dan sudah memberi kelepasan. Dia sudah menghancurkan segala penderitaan karena dosa. Sehingga realita hidup yang berat ini janganlah pada akhirnya membuat kita terus mengikat diri dan membelenggu diri di dalam dosa. Yang pada akhirnya orangnya tidak akan mendapat rasa damai sejahtera dan sukacita. Berharap kepada Tuhan. Bahwa berpegang kepada firman adalah suatu kepastian, bahwa harapan yang pasti yang akan mengangkat kita dari segala penderitaan hidup ini. Ya, terima kasih. Yang mungkin perlu kita elaborasi lagi tentang ayat 6 ini. Ya. Ya, terima kasih. Boleh? Saya hendak melihat tentang anak dan putra. Ini menunjuk pada kehadiran kelahiran anak dan putra dijelaskan untuk kita. Untuk kita menunjuk kepada bangsa yang terhimpit, bangsa yang tertindas, bangsa yang terbelenggu oleh dosa. Dan anak itu saya melihat bahwa anak itu adalah the Son of God, anak Allah. Dan anak itu menunjuk pada Yesus. Dialah anak Allah, anak tunggal Allah. Yohanes 3 ayat 16. Kehadiran Yesus yang menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Disitulah yang dikatakan penasihat ajaib. Dia memiliki gelar yang dikatakan Nabi Yesaya, penasihat ajaib, artinya memiliki hikmat yang sempurna. Hanya Tuhan. Kemudian yang kedua adalah menunjuk kepada Allah yang perkasa, pahlawan, sosok yang menang. Sosok yang mengalahkan musuh. Dan Paulus katakan musuh yang terakhir dikalahkan adalah maut. Dan yang berikutnya adalah Bapa yang kekal. Bapa yang memelihara, yang memenuhi kebutuhan. Bapa yang memberikan kehidupan bagi anak-anak. Bapa yang selalu mengasihi. Dan yang terakhir adalah Raja Damai. Sosok pemimpin yang selalu menghadirkan kedamaian. Yang saya katakan tadi, kedamaian dalam pengertian holistik, bukan kedamaian dalam pengertian yang hanya terbatas, tetapi keutuhan. Dan di sini dikatakan dalam bagian yang terakhir bahwa anak Allah itu yang menunjuk kepada Yesus yang adalah Mesias. Dalam bahasa Yunani dikatakan Kristus. Dia memiliki kekuasaan yang besar. Kemudian di takhta kerajaannya damai sejahtera tidak berkesudahan. Dan kerajaan itu dikokohkan oleh keadilan dan kebenaran sekarang sampai selama-lamanya. Di mana ada pemerintahan Kristus, di mana ada kehadiran Allah dalam Kristus, disitulah tanda-tanda kerajaan Allah dinyatakan. Itulah damai sejahtera, keadilan, dan kebenaran. Karena itu kalau pemimpin yang kita harapkan adalah sosok pemimpin
yang meneladani Kristus sebagai pemimpin yang agung. Dialah pemerintah yang kita kenal, kepala gereja kita, yang menuntun dan mengarahkan umatnya menikmati persekutuan dalam kerajaannya yang kekal. Jadi sesungguhnya nubuat Yesaya ini mau menyampaikan tentang sosok anak, yaitu anak Allah. Dialah Mesias. Dan anak Allah yang disebutkan oleh para penginjil itu menunjuk kepada Yesus Kristus. Ya. Dalam wujud manusia. Dan karena itu, apa yang dilakukannya kepada kita, ia memperdamaikan kita dengan Allah. Saya kira kerajaan damai di sini memang menyangkut hal yang paling mendasar, yaitu ia mengokohkan kerajaannya itu dengan keadilan dan kebenaran. Dan itulah sebabnya damai itu akan menjadi nyata dalam kehidupan manusia apabila semua yang dilakukan oleh manusia didasarkan pada keadilan dan kebenaran. Ya. Keadilan dan kebenaran sudah Allah berlakukan di dalam Yesus Kristus. Kita yang seharusnya dihukum, kita yang seharusnya dibinasakan karena dosa, tetapi dosa itu dipatahkannya di atas kayu salib, ya, dan maut itu dikalahkannya sebagai upah dosa. Dan karena itu sangat penting ketika kita merayakan menyambut Natal ini, bagaimana setiap arah pujian kita, penyembahan kita adalah dalam rangka menantikan kedatangan anak Allah ini secara sempurna untuk menggenapi janji-janjinya, bahwa ada kehidupan baru, ada kehidupan kekal. Jangan nanti orang cuma sampai di Natal, kasih habis tahun baru, semua datang lagi menderita. Orang bersuka cita di bulan Desember, bulan Januari muncul lagi beban-beban atau apa namanya, salib kuk atau gandar-gandar yang baru. Orang pe istilah, biar babon yang penting makan berenebon. Istilah lama ini. Dan mudah-mudahan apa yang dikatakan oleh Wakil Ketua Majelis Jemaat kita tadi tidak terjadi di bulan Desember bagi kita semua ini. Kalaupun damai itu harus ada di bulan Desember, dia harus terus ada sampai di bulan Januari. Jangan bulan Desember atau Natal ini justru membuat kita kehilangan harapan lagi di tahun yang baru. Desember adalah kesempatan kita mendapatkan profit mungkin lebih dari biasanya, tapi bukan menjadi itu sebagai sesuatu yang cuma sampai di kakus. Dia harus sampai kalau boleh melihat kepentingan anak cucu kita ke depan, sebab masa depan itu dimulai dari seorang anak. Sekira ini perlu direfleksikan lebih jauh. Makasih. Oke, terima kasih. Ya, demikianlah pembahasan teks Alkitab kita saat ini. Terima kasih.